Baik, saya mulai udah jam 16.31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua, mahasiswa Prodi Digital. Hari ini kita melanjutkan pertemuan terakhir dan nanti sebelum saya tutup, saya akan berikan tugas pengganti UAS. Mohon untuk bisa dikerjakan sebelum teman-teman ini ya jadwal deadline-nya. Oke, yang sudah hadir, terima kasih banyak sudah hadir tepat waktu dan yang belum open cam selama kegiatan perkuliahan mohon untuk bisa dibuka kameranya selama kegiatan perkuliahan. Nah, rekan-rekan semua, hari ini kita melanjutkan materi Cyber Security Management pertemuan ke-15 hari Senin 9 Juni 2025. Nah, rekan-rekan semua, di minggu lalu, di pertemuan ke-14, saya memberikan tugas kepada rekan-rekan semua untuk bisa menjelaskan beberapa pertanyaan, dan hari ini ada Afni Riris Oktalia Silalahi. Sudah hadir, Afni? Sudah, Pak. Kemudian Ahmad Fajri sudah hadir. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, di kedua rekan kita ini saya berikan pertanyaan, jelaskan definisi manajemen risiko ya, dan mengapa proses ini menjadi sangat penting bagi organisasi. Kemudian bandingkan dan kontraskan antara risiko operasional, risiko finansial, dan risiko cyber dan contohnya. Kemudian tahapan dalam proses manajemen risiko cyber. Kemudian identifikasikan aset ancaman dan kerentanan. Kemudian yang terakhir strategi penanganan risiko. Nah, karena banyak materinya dan kita juga saya nanti mau menyampaikan materi dan juga materi UAS. Jadi saya pilih salah satu aja untuk hari ini yang present. Untuk hari ini saya coba dari Afni dan Fajri. Kita persilahkan Afni ya. Jadi Ahmad Fajri alhamdulillah nggak perlu present. Afni saya berikan waktu maksimal 10 menit untuk menjelaskan beberapa pertanyaan terkait case, studi case dan pertanyaan yang saya berikan di tugas ke-14. Afni udah siap? Sudah, Pak. Oke, baik. Kepada Afni, waktu dan kamera saya persilahkan. Hmm, Sebelumnya izin, Pak, apakah sessionnya sudah keluar, Pak? Sudah terlihat, silakan Afni. Semangat. Oke, saya izin mulai ya, Pak ya. Selamat sore kepada rekan-rekan semua yang hadir di ruangan di Zoom meeting pada hari ini. Puji syukur pada Tuhan Maha Esa sehingga kita Pak berkumpul untuk memulai Zoom kita pada hari ini. Yang saya hormati kepada mata kuliah Cyber Security Management, Bapak Bambang Purnomo SEMM, dan juga rekan-rekan sekalian. Pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Afni Riris Oktali Solahi dengan NIM C1D123.027, yang pada hari ini saya akan membahas mengenai manajemen risiko cyber. Sebelum itu, kita membahas dulu nih, manajemen risiko cyber itu apa? Nah, manajemen risiko cyber itu adalah suatu proses mengenali, menilai, dan mengenangani ancaman di dunia cyber, yang dimana untuk melindungi sistem dan data organisasi. Nah, proses ini tuh sangat penting dan krusial di era digital, karena hampir semua organisasi itu bergantung pada teknologi. Kegagalan dalam mengolah risiko cyber bisa menyebabkan kerugian finansial yang besar, kerusakan reputasi, bahkan menghentikan operasional bisnis. Oke, kita akan membahas lagi nih perbandingan antara resikonya. Ada tiga jenis resiko, yaitu pertama ada resiko operasional, yang dimana pada resiko operasional ini tuh berkaitan dengan sebentar, wait, berkaitan dengan kegagalan dalam proses sistem ataupun manusia dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya apa? Mesin rusak, kesalahan karyawan. Lalu ke resiko finansial berkaitan dengan potensi kerugian uang. Misalnya apa? Investasi gagal dan harga saham yang turun. Lalu ada resiko cyber, yaitu berkaitan dengan keamanan informasi dan sistem teknologi dari ancaman di dunia maya. Contohnya seperti apa? Serangan hacker, virus, dan pencurian data. Oke, contoh kasus dampak risiko cyber. Ya, ada dua ya. Contohnya yang pertama ada serangan ransomware
pada rumah sakit. Nah, dampak operasional itu seperti apa? Sistemnya itu lumpuh. Dokter itu jadi tidak bisa mengakses rekaman medis. Pelayanan pasien pun juga terhenti. Lalu dampak finansialnya apa? Kerugian pendapatan, biaya pemulihan sistem yang cukup mahal, denda regulasi, dan juga penurunan kepercayaan pada pasien untuk jangka yang panjang. Lalu yang kedua, ada kasus pencurian data pelanggan di e-commerce. Dampak operasional itu apa? Situs web harus dimatikan sementara. Tim harus sibuk menangani krisis dan investigasi mengenai kasusnya, kenapa data itu bisa dicuri. Lalu dampak finansialnya apa? Kehilangan penjualan, biaya pemberitahuan pelanggan, gugatan hukum dari pelanggan, dan kerusakan reputasi merek yang sulit diperbaiki. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya, 5 tahap kunci keamanan risiko cyber. Yang pertama itu ada identifikasi risiko. Cari tahu dulu nih bahayanya itu apa. Yang kedua, analisis resikonya. Nilai bahayanya itu gimana. Yang ketiga, evaluasi resikonya. Putuskan mana yang lebih utama. Yang keempat, ada penanganan resiko. Lakukan pencegahan. Yang kelima, ada pemantauan dan tinjauan resiko. Jadi, udah kita analisis, baru kita jaga penanganan kita itu. Kita akan membahas lagi nih, lebih detail lagi. Pertama, identifikasi resiko. Tahap ini tuh lebih mengenali semua potensi ancaman cyber. Misalnya apa? Ransomware dan hacker, dan sebagainya. Lalu, dan aset penting yang harus kita lindungi itu apa aja? Ada database pelanggan dan juga server keuangan. Nah, contohnya seperti apa? Membuat daftar aset IT penting dan mengidentifikasi celah keamanan pada sistem ataupun perilaku karyawan. Yang kedua, kita membahas mengenai analisis resiko. Di sini tuh kita lebih menilai seberapa mungkin ancaman itu terjadi dan seberapa parah sih dampak jika itu terjadi. Ini tuh membantu kita nih, jadi tahu mana yang lebih mendesak. Contohnya apa? Kita memberikan skor pada resiko berdasarkan kemungkinan. Mana yang risikonya itu lebih rendah, lebih sedang, ataupun yang paling tinggi. Dan dampaknya itu apa? Pada kerugian operasional ataupun finansial. Yang ketiga, kita membahas mengenai evaluasi resiko. Setelah kita menganalisis, kita terus membandingkan lagi nih resiko dengan standar yang ada. Lalu kita putuskan mana yang harus ditangani dan mana yang harus diterima. Ibaratkan kata, mana yang harus kita cegah, mana yang udah ikhlaskan gitu. Contohnya apa? Memprioritaskan resiko dari yang paling tinggi ke rendah. Lalu memutuskan mana sih yang harus segera diatasi atau mana sih yang harus udah deh pasrah aja gitu. Yang keempat, ada penanganan resiko. Ini tuh lebih ke tahap melakukan tindakan nyatanya. Kan tadi kan kita udah membahas mengenai evaluasi. Lalu pasti harus ada tindakan nyatanya, yaitu ya di mana kita mengurangi ataupun mengatasi resikonya. Strategi itu bisa macam-macam sih, bisa menghindari, mengurangi, atau mitigasi, memindahkan, atau transfer, dan menerima resikonya. Contoh aktivitasnya apa? Kita menerapkan sistem backup data yang rutin. Lalu kita memasang antivirus terbaru. Lalu melatih karyawan dan membeli asuransi cyber. Sebenarnya risiko itu banyak ya teman-teman. Tapi tidak semua risiko itu bisa kita tangani secara langsung. Ada yang mungkin karena kita sudah pasrah ya bisa dibilang, yang harus kita terima dan kita harus membangun ulang lagi itu ada juga. Lalu yang kelima kita membahas mengenai pemantauan dan peninjauan. Nah, manajemen resiko cyber itu nggak mungkin sekali langsung selesai. Kita tuh harus tahu lagi nih, masalahnya itu bisa jadi di kemudian hari itu bakal terjadi. Nah, jadi kita tuh harus meninjau nih efektivitasnya dari dari tindakan yang udah kita lakukan di yang poin keempat tadi. Lalu kita perbarui nih strateginya. Apakah emang harus diperbarui? Apa harus kita perkuatkan gitu? Contohnya apa? Melakukan audit keamanan yang berkala, lalu melakukan pengujian rencana darurat, dan mengikuti perkembangan ancaman cyber terbaru. Karena semakin berkembangnya teknologi, pasti perkembangan ancaman cyber itu makin berkembang ya teman-teman. Lalu kita akan membahas lagi materi selanjutnya, memahami apa itu aset, ancaman, dan kerentanan dalam keamanan cyber. Di sini, dalam manajemen risiko cyber itu, kita harus mengenal apa yang mau kita lindungi, apa yang menyerang, dan di mana titik lemahnya adalah hal yang paling mendasar. Jadi ini tuh kayak ibaratkan kata nih, kita punya rumah itu kayak aset. Lalu kita tuh punya pintu itu adalah arah bisa maling itu masuk, sedangkan maling itu adalah ancamannya. Jadi ibaratkan kata kita harus menjaga rumah kita dari maling gitu.
Nah, kita akan membahas mengenai perbedaan dari ketiga poin itu. Aset. Aset itu apa? Segala sesuatu yang memiliki nilai bagi organisasi yang dan perlu dilindungi. Bisa berupa data, perangkat keras, perangkat lunak, dan sebagainya. Nah, kalau membahas mengenai ancaman, ancaman itu apa? Adalah potensi kejadian ataupun niat jahat yang bisa menyebabkan kerugian ataupun kerusakan pada aset. Ancaman ini biasanya bisa berasal dari luar ataupun dari internal organisasi dan perusahaan. Lalu kerentanan atau kelemahan adalah kelemahan ataupun celah pada sistem, proses, ataupun bahkan dari manusianya sendiri yang bisa dieksploitasi oleh ancaman untuk merugikan dari aset yang harus kita jaga tadi. Nah, contoh spesifiknya kita ngambil pada kasus perusahaan e-commerce ya konsepnya ya, yaitu untuk aset ada data pelanggan. Data pelanggan itu apa aja sih? Data pelanggan itu ada nama kita, alamat, nomor telepon, riwayat pembelian, dan detail pembayaran lainnya. Lalu sistem pembayaran dan transaksi, server dan aplikasi yang mengelola proses pembayaran online, termasuk data transaksi kita. Baru yang ketiga ada kode sumber aplikasi e-commerce, yaitu kode dasar yang membangun situs dan web pada toko online. Nah, sebenarnya kalau data itu kan penting banget ya teman-teman untuk dijaga karena takutnya ada banyak banget oknum-oknum jahat di luar sana yang menyalahgunakan data kita untuk melakukan penipuan. Lalu ada untuk ancaman, itu ada serangan phishing, yaitu upaya penipu untuk mencuri informasi, login maupun karyawan ataupun pengguna mengirimkan email ataupun pesan palsu yang terlihat seperti asli. Lalu yang kedua ada peretasan data atau SQL injection brute force, yaitu upaya hacker untuk masuk ke database pelanggan untuk mencuri data ataupun merusak data. Lalu yang ketiga ada denial of service atau DOS, atau Distribute Denial of Service atau DDoS attack, yaitu serangan yang membanjiri server e-commerce dengan lalu lintas palsu yang menyebabkan situs menjadi lebih lambat ataupun tidak bisa diakses sama sekali. Nah, jadi membuat pelanggan itu jadi nggak bisa belanja pada e-commerce kita. Untuk yang selanjutnya adalah kerentanan. Yang pertama itu tuh ada penggunaan kata sandi yang lemah ataupun default. Jadi karyawan itu ataupun ya karyawan atau bahkan sistem itu jadi menggunakan kata sandi yang mudah ditebak dan tidak unik atau bahkan masih bawaan pabrik yang membuat orang-orang tuh yang buat hacker tuh mudah banget nih buat buat ngehack akun kita gitu. Yang kedua ada perangkat lunak yang usang ataupun itu yang belum diupdate. Nah, sistem operasi server ataupun web atau platform e-commerce yang tidak diperbarui secara teratur itu bisa membuat celah keamanan yang sudah diketahui oleh hacker. Yang ketiga, ada kurangnya pelatihan kesadaran keamanan oleh karyawan. Jadi, karyawan yang tidak terlatih untuk mengenali email phishing ataupun tautan mencurigakan, sehingga rentan menjadi korban yang bisa membuka pintu bagi hacker untuk ke dalam sistem perusahaan. Oke, kita masuk ke strateginya ya. Strategi penanganan resiko cyber. Di sini tuh ada 4 poin. Yang pertama itu ada menerima resiko atau risk accepted, yaitu kita memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa dan menerima konsekuensi jika resiko itu terjadi. Contohnya pada fintech itu apa? Menerima resiko gangguan internet internal singkat yang jarang terjadi karena biaya perbaikan yang terlalu mahal. Yang kedua ada menghindari resiko atau risk avoidance, yaitu menghentikan aktivitas yang menyebabkan resiko sama sekali. Contoh fintechnya apa? Yaitu tidak menyimpan data yang sensitif di cloud public untuk menghindari kebocoran data. Yang ketiga, itu ada mengurangi resiko atau risk mitigation, yaitu melakukan tindakan nyata untuk menurunkan kemungkinan atau dampak risiko yang paling umum. Contohnya pada fintech apa? Melatih karyawan tentang pricing, menerapkan multi-factor authentic atau MFA ketika mau login. Yang keempat, ada transfer resiko atau risk transfer, yaitu mengalihkan sebagian besar resiko ke pihak ketiga. Contohnya pada fintech apa? Membeli asuransi cyber untuk menanggung kerugian finansial akibat serangan besar. Oke, tadi kan kita udah bahas nih mengenai strategi ya. Aku ada kuis satu pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Pertanyaan itu adalah apa strategi penanganan resiko cyber yang paling umum dilakukan untuk mengurangi kemungkinan ataupun dampak serangan. Teman-teman mungkin bisa bantu jawab 1-2 orang buat menjawab question ini. Yang kalau tadi teman-teman barusan kita bahas dari empat strategi tadi, mungkin bisa dibantu teman-teman. Ada risk accepted atau menerima resiko, risk mitigation mengurangi resiko, yang ketiga ada risk avoidance, yang keempat ada risk transfer.
Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu buat buat satu dua orang buat jawab pertanyaan ini. Tapi Silakan. kalau emang teman-teman nggak ada yang mau menjawab, nggak apa-apa. Aku aja yang jawab karena emang kita teman-teman lagi kurang fokus tadi. Jadi apa sih strategi penanganan resiko cyber yang paling umum dilakukan untuk mengurangi kemungkinan ataupun dampak serangan cyber? Yaitu jawabannya adalah risk mitigation, yaitu kita mengurangi mengurangi resiko. Oke, dari presentasi aku pada hari ini, aku bisa simpulin bahwa manajemen risiko cyber itu adalah proses vital di era digital untuk mengenali dan menganalisis dan menangani ancaman digital terhadap aset penting organisasi. Ini tuh melibatkan 5 tahapan utama, yaitu identifikasi. Mengenali dulu nih ancaman dan aset. Yang kedua, analisis. Menilai kemungkinan dan dampak. Yang ketiga, evaluasi, memutuskan prioritas penanganan. Yang keempat, penanganan, yaitu melakukan tindakan mitigasi dan lainnya. Yang kelima, ada pemantauan, terus mengawasi dan perbarui strateginya. Dengan memahami perbedaan antara aset, ancaman, kerentanan, serta menerapkan strategi penerimaan, penghindaran, pengurangan, ataupun transfer risiko, organisasi atau perusahaan itu dapat melindungi diri dari potensi kerugian operasional, finansial, ataupun reputasi yang rusak akibat serangan cyber. Proses ini harus terus-menerus dilakukan karena ancaman cyber yang terus berkembang. Oke, sekian presentasi aku pada hari ini mengenai manajemen risiko cyber. Aku punya quotes simple untuk menutup presentasi aku pada hari ini. Melindungi data itu seperti menjaga aset yang paling berharga. Kenali dulu ancamannya, perbaiki celahnya, dan jangan pernah berhenti beradaptasi. Sekian presentasi aku pada hari ini. Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Afni Riris Oktalia, bagus ya, cara penyampaian presentasinya juga bersemangat. Kemudian saya sangat suka mahasiswa yang aktif gitu ya dalam penyampaian materi presentasinya, materinya juga bagus, bisa menginformasikan ke kita semua terkait ekspektasi jawaban yang bisa dijelaskan tadi, dan alhamdulillah bisa menjelaskan, dan ada quote yang bagus juga tadi ya, bahwa ketika kita bicara cyber security ini ya seperti kita menjaga aset terpenting kita ya misalnya. Jadi benar-benar kita harus menjaga dengan baik, mencari celah, memitigasi kalau seandainya terjadi pencegahan apa aja yang harus kita jaga ya, bagus banget. Terima kasih untuk Afni presentasi hari ini. Semoga bisa memberikan insight ke kita semua hari ini terkait soal yang saya berikan di minggu lalu pertemuan ke-14. Saya izin melanjutkan rekan-rekan semua untuk hari ini. Jadi saya minta waktu sekitar 15 sampai 20 menit aja sebelum nanti masuk ke UAS, karena saya pikir teman-teman nanti butuh cukup waktu. Saya berikan waktu sekitar dari Senin sampai Sabtu. Jadi Sabtu harapannya sudah selesai semua, karena hari Minggu saya harus rekap dan diberikan ke dosen PJ-nya untuk digabungkan. Semoga teman-teman bisa mensubmit tugas tepat waktu, tugas pengganti UAS, dan nilainya semuanya dapat A semua ya. Oke, rekan-rekan semua, hari ini ke pertemuan ke-15 ya, saya juga ini ya nggak kerasa sudah sekitar 2 bulanan lebih kita mengikuti perkuliahan ini ya. Semoga materi-materi yang saya sampaikan itu bisa membuat kita mengerti bagaimana bahayanya cyber security ini terkait keamanan data ya, kemudian menjaga sistem operasi aplikasi web dan lain sebagainya yang ada di perusahaan ataupun entitas bisnis, sehingga kita benar-benar bisa membuat keamanan yang baik untuk mendukung operasional perusahaan. Nah, hari ini saya coba melanjutkan materi terakhir di pertemuan ke-15 terkait bagaimana serangan cyber di Indonesia yang saat ini mungkin sering dan terlihat terjadi. Kemudian dan ini juga berimpact pada krisis keamanan data, keamanan digital nasional di Indonesia. Nah, rekan-rekan semua, kebocoran data pemerintah, jadi ini juga berimpact pada krisis kepercayaan publik. Artinya kalau misalnya pemerintah memiliki database, kemudian datanya kena serangan hacker, dan tentunya berimpact pada layanan publik seperti beberapa waktu yang lalu ya, orang mau check-in, mau ngurusin paspor gitu ya, termasuk ngurusin di Dukcapil bermasalah karena data pusat data nasionalnya
kena ransomware di tahun 2004 dan melumpuhkan sistem pusat data nasional. Dan ini juga menjadi hal yang sangat luar biasa karena kita kepercayaan masyarakat ya, kepercayaan kita sebagai masyarakat ke pemerintah juga turun karena pusat data nasional pun bisa terhack, data-data KTP, data identitas pribadi pun bisa terhack dan ini juga tentunya berimpact pada kepercayaan kita dan juga yang kedua proses layanan publik juga bermasalah. Dan ini bisa menjadi apa ya guncangan bagi pemerintah yang seharusnya bisa melindungi data dengan baik. Kemudian data ASN 2024 jutaan data PNS bocor dan dijual di dark web. Nah, ini juga jadi hal yang bisa bisa dikatakan fatal sekali, harus benar-benar ke depannya bisa benar-benar dilindungi. Kemudian aplikasi Peduli Lindungi pada saat COVID 2020 ya sampai mungkin sekitar 3-4 tahun sampai 2023 kayaknya aplikasi Peduli Lindungi ini masih digunakan ya untuk pada saat kita naik pesawat atau berpindah ke satu tempat ke tempat lain karena memang dibatasi stay at home ya dan ternyata datanya juga mengalami kebocoran data dan ini juga jadi PR terbesar bagi pemerintah. Kemudian data NPWP atau wajib pajak tahun 2024 dibocorkan peretas gitu ya. Jadi ini juga luar biasa. Nah, ini jadi krisis nasional yang benar-benar harus diperhatikan agar kedepannya kejahatan-kejahatan digital ini tidak terjadi lagi karena ini menyangkut data pribadi dan data pribadi ini sangat penting terkait ya data finansial, data ketika kita mengurus layanan dan lain sebagainya. Seandainya data pribadi ini bocor dan kemudian bisa membobol perbankan ini ya, sorry ini ada yang saya mute dulu, nyimas. Kemudian tiba-tiba layanan perbankan kita bocor, kita uangnya hilang ya ini juga jadi hal yang harus diperbaiki ke depannya agar tidak terjadi kejadian serupa. Nah, dampaknya tentunya dari kebocoran data ini ya bagi kita sebagai masyarakat yang pertama ancaman keamanan nasional ya. Jadi data ya data kependudukan, data kayak tadi PNS, ASN ya, kemudian data peduli lindungi ya itu juga tentunya ketika itu bocor juga bisa terekspos gitu ya kerentanan infrastruktur negara pun bisa bisa bocor gitu ya. Dan ini juga jadi PR terbesar. Kemudian pencurian identitas ya, risiko penyalahgunaan data pribadi masyarakat, data warga negara, nomor handphone dan lain sebagainya diperjualbelikan ya sehingga berimpact pada tiba-tiba kita dapat nomor-nomor nggak jelas ya menghubungin kita, kemudian melakukan penawaran-penawaran, melakukan penipuan dan lain sebagainya. Kemudian juga krisis kepercayaan, jadi menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan digital. Jadi kita pemerintah menyiapkan layanan digital, namun layanan digitalnya belum secure, masih perlu diperbaiki sehingga masyarakat pun ya krisis kepercayaan. Kemudian kerugian ekonomi, nah ini juga berimpact ya waktu itu beberapa hari misalnya ya gara-gara pusat data nasional kita kena ransomware, berimpact pada layanan-layanan publik itu nggak bisa jalan gitu ya. Kita mau mengakses data Dukcapil juga bermasalah, kemudian orang mau mengurus ke imigrasi juga bermasalah, termasuk di beberapa layanan yang memang harus connect ke NIK dan lain sebagainya itu juga bermasalah sehingga mengalami kerugian ekonomi nasional. Selanjutnya kalau tadi dari sisi government ya, ini beberapa serangan cyber yang terjadi dari sektor swasta. Di 2020 itu terjadi kebocoran di e-commerce terbesar juga di Indo selain Shopee ya di Tokopedia tahun 2020 di mana data pribadi puluhan juta usernya Tokopedia itu bocor. Nah, ini juga ini ya berimpact orang juga takut nanti ke depannya kalau misalnya bocor. Kemudian di sana juga ada informasi kartu kredit, informasi perbankan, dan tiba-tiba kartu kreditnya kena carding, kena hack gitu ya, dan ini juga menjadi hal yang menakutkan bagi pengguna. Kemudian Bank Syariah Indonesia mungkin kita dengar di tahun 2023 beberapa hari ya layanan Bank Syariah Indonesia itu down karena memang kena ransomware
sehingga nasabahnya Bank BSI itu tidak bisa melakukan transaksi, baik itu menggunakan mobile banking ataupun ATM dan di layanan offline, sehingga ini juga menjadi hal yang sangat luar biasa karena ini bisa membuat bank rush atau masyarakat itu tidak percaya dengan bank dan akan berpindah ke layanan perbankan lain. Ini bayangin kalau misalnya terjadi di tempat kita bekerja, tiba-tiba pengguna atau nasabah atau pelanggan kita itu berpindah gara-gara mereka nggak percaya dengan perlindungan data pelanggan di perusahaan kita, dan ini tentunya berimpact pada reputasi perusahaan, operasional perusahaan ke depannya, dan tentunya berimpact pada bisnis perusahaan dari sisi laporan laba rugi, pendapatan perusahaan atau omset perusahaan karena nasabahnya berpindah ke layanan pesaing seperti itu. Kemudian juga ada platform e-commerce lain dan lain sebagainya. Jadi ini bisa menjadi penanda bahwa krisis keamanan digital di Indonesia ini masih jadi PR terbesar. Kita masih melihat bahwa masalah terbesar itu kalau terjadi kerugian secara fisik seperti kebakaran gitu ya, kemudian kehilangan, pencurian. Namun kita nggak melihat bahwa kerugian besar juga bisa terjadi seandainya kita kehilangan data ya. Bayangkan ya, sederhananya pada saat teman-teman mengurus skripsi sudah di bab 4, tiba-tiba bab 1, 2, 3, 4-nya hilang, laptopnya crash ya, laptopnya, motherboardnya kebakar, misalnya data-data harddisknya hilang, dan itu tentunya menjadi hal yang luar biasa ya, karena kalau di perusahaan juga yang namanya database pelanggan itu bahkan nilainya ya lebih besar dibandingkan harga hardware seperti server atau storage penyimpanan data. Jadi kita sebagai instansi bisnis perusahaan ataupun government ya, ketika kita berbicara terkait layanan publik baik itu website, data pelanggan, database dan lain sebagainya, itu benar-benar harus benar-benar dilindungi dengan perlindungan yang baik sehingga kejahatan-kejahatan cyber ini bisa dimitigasi atau dipreventif sehingga tidak terjadi ke depannya. Nah, kemudian metode serangan yang sering terjadi di Indo saat ini di Indonesia, yang pertama ransomware yang tadi terjadi di beberapa instansi ya, pemerintah ataupun di swasta gitu ya, ransomware di mana peretas mengunci akses sistem dan meminta tebusan ya. Kasusnya ya contohnya ya kasus di Pusat Data Nasional 2024 ataupun di Bank BSI di mana mereka meminta untuk tebusan agar ransomware-nya atau data-data yang sudah dikunci, dienkripsi itu bisa diberikan kembali gitu ya. Mereka minta imbalan tertentu ya, kayak diculik gitu. Kemudian phishing, di mana penipuan ini untuk mendapatkan informasi sensitif sering menyasar karyawan instansi pemerintah dan swasta. Ini sering banget ya. Saya beberapa kali sering banget juga mendapatkan email-email phishing yang harus mengklik link tertentu dan lain sebagainya, seolah-olah itu asli, ternyata itu website palsu. Dan ketika kita input, mereka akan mendapatkan informasi user password kita, sehingga mereka bisa gunakan untuk membobol suatu akun dan lain sebagainya gitu ya. Bayangkan ya, kita masuk ke website internet banking BCA, tiba-tiba ada web phishing yang mirip sekali website BCA, kemudian kita input user password dan ternyata itu website palsu, dan kita sudah memberikan user password dan mereka mendapatkan recordnya, dan mereka menggunakan user password kita untuk menguras isi rekening tabungan kita. Luar biasa, dan ini juga jadi hal yang harus diperhatikan. Kemudian DDoS ya, membajari situs dengan traffic berlebihan. Beberapa situs pemerintah pernah menjadi target sehingga situsnya error, situsnya down dan tidak bisa diakses. Nah, ini juga sering beberapa kejadian seperti website KPU, kemudian beberapa waktu yang lalu juga terjadi kejadian juga di beberapa website pemerintah. Kemudian social engineering, di mana kita memanipulasi orang untuk memberikan akses atau informasi rahasia yang ini sering efektif di Indonesia ya, memberikan data-data seperti KTP, kemudian juga tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone ya, alamat. Ini juga bisa menjadi hal yang berbahaya ketika itu digunakan oleh orang-orang yang salah seperti itu. Nah, ke selanjutnya untuk tantangan terbesar bagi keamanan cyber di Indonesia, yang pertama dari sisi infrastruktur.
di mana infrastruktur di pemerintahan ini masih menggunakan teknologi yang perlu diperbarui atau masih teknologi usang, sehingga bisa berimpact pada keamanan bagi website atau data atau sistem pemerintahan itu sendiri, sehingga benar-benar harus ke depannya bisa dioptimalkan lagi dari sisi keamanan cybernya. Kemudian kesadaran rendah yang tadi saya jelaskan bahwa minimnya pendidikan keamanan cyber, banyak orang tidak memahami resikonya bahwa kerugian fisik itu lebih terlihat dan lebih biasanya dilindungi dibandingkan eh, kejahatan di dunia cyber yang menghilangkan data sistem kita, sehingga ini juga harus diperhatikan bahwa teman-teman sebagai lulusan prodi digital yang mengerti dan belajar mengenai cyber, bahwa kita harus mengerti bahwa kejahatan cyber itu bisa terjadi kapan aja, dan bagaimana kita yang terpenting adalah mengetahui untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan ketika kita masuk ke suatu entitas bisnis, kita bisa membuat sistem cyber yang sangat baik. Even we are not from IT, kita bisa meng-hire orang-orang yang mengerti dan memiliki layanan solusi tersebut, sehingga bisa memproteksi operasional bisnis kita dari sisi kejahatan cyber. Kemudian selanjutnya regulasi belum optimal, di mana Undang-Undang Pelindungan Data Pelanggan ini masih belum berjalan optimal, sehingga kedepannya perlu benar-benar diimplementasikan, termasuk sanksi tegas bagi orang-orang yang melanggar ya, seperti mempublish data-data pribadi orang lain ya ke internet, dan ini tentunya bisa merugikan orang lain, itu harus benar-benar dilindungi. Juga kemudian selanjutnya kekurangan tenaga ahli. Nah, ini bisa menjadi chance buat teman-teman yang belajar di prodi digital. Ada kesempatan selanjutnya yang bisa teman-teman tekuni, yaitu dari sisi profesional di keamanan cyber. Teman-teman bisa fokus, bisa belajar ya, bisa belajar jaringan, belajar internet lebih dalam, kemudian pemrograman, kemudian juga bisa ikut sertifikasi ya cyber, sehingga kedepannya ini bisa jadi peluang buat teman-teman terjun ke perusahaan-perusahaan yang berbasis cyber, ataupun perusahaan-perusahaan yang membutuhkan profesional di bidang IT dan cyber khususnya. Nah, kemudian selanjutnya rekomendasi penguatan keamanan cyber. Yang pertama, investasi infrastruktur. Pasti yang namanya investasi itu kosnya besar. Namun kalau konteksnya perusahaan yang sudah skala menengah, skala besar ya, bermain misalnya cabangnya ada di senasional, ada di mana-mana ya, bahkan investasi ke negara lainnya gitu ya. Berarti kan secara eh, sistem mereka butuh sistem yang kuat untuk mendukung operasional perusahaan, apalagi saat ini yang namanya perusahaan itu bisa dikatakan sangat membutuhkan dengan internet sistem. Orang nggak lagi membuat laporan itu manual dengan mengetik gitu ya. Saat ini mereka sudah menggunakan sistem yang terintegrasi, kantor pusat, kantor cabang gitu ya. Pada saat input laporan, penjualan, reporting, sistem layanan ke pelanggan, interface aplikasi yang ada di handphone pelanggan ke perusahaan seperti mobile banking, itu kan ini ya layanan yang terintegrasi dengan sistem perusahaan, sehingga mereka yang nama perusahaan itu benar-benar harus melakukan investasi infrastruktur dalam yang menjaga, memproteksi agar database yang ada dan sistem yang ada di perusahaan itu bisa terjaga dan tidak terhack atau tidak kena serangan cyber. Kemudian edukasi menyeluruh, di mana kita melatih semua personel pemerintah dan swasta untuk mensosialisasikan terkait keamanan cyber. Ya, salah satunya teman-teman saudaranya yang nggak ngerti tiba-tiba mengklik link tertentu, ataupun tiba-tiba di telepon dapat menang hadiah tertentu dan ternyata penipuan, ya teman-teman harus bisa mengedukasi bahwa keamanan cyber saat ini benar-benar harus benar-benar diperhatikan, karena kita bisa aja kena tipu kapan aja gitu ya, karena kita nggak sadar ternyata ini link phishing, ini ternyata orang ini penipu dan lain sebagainya. Kemudian kolaborasi multi pihak ya, kerjasama antar pemerintah, swasta, dan akademik untuk membangun keamanan cyber di nasional ya. Kemudian penguatan regulasi, di mana undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR itu harusnya bisa dijalankan dengan baik terkait PDP atau Undang-Undang Pelindungan Data Pelanggan, ya, seperti itu secara konsisten.
Nah, saat ini rekan-rekan semua jumlah penduduk Indonesia ya lebih dari 285 juta jiwa, di mana yang menggunakan mobile seluler itu lebih dari 356 juta. Artinya kita ya sebagai user pengguna seluler, SIM card, kemudian juga ada seperti edisi, kemudian mobile tracking di mobil-mobil rental, travel, dan lain sebagainya itu menggunakan seluler dan terkoneksi dengan internet ya. Saat ini masyarakat individu yang menggunakan internet di Indonesia itu ada sekitar 212 juta orang, jumlahnya sangat besar sekali. Kemudian yang aktif menggunakan sosial media termasuk kita sendiri ya itu ada 143 juta. Artinya jumlah yang sangat besar ya, hampir lebih dari setengah juta penduduk Indonesia itu sudah melek internet, sudah melek sosial media. Termasuk kita di sini pasti sudah menggunakan TikTok, Instagram, Thread, Twitter X dan lain sebagainya untuk kita sendiri membangun personal branding atau menggunakan layanan chat dan lain sebagainya. Nah, beberapa langkah untuk menuju Indonesia digital yang aman. Yang pertama ya kita harus meningkatkan kesadaran, kampanye masif tentang keamanan cyber, edukasi tingkat pendidikan dan jurusan-jurusan selain IT kayaknya jarang yang belajar mengenai keamanan cyber. Jadi teman-teman di ekonomi, walaupun jurusan ekonomi, teman-teman itu mendapatkan mata kuliah ini, materi ini sehingga ini bisa meningkatkan keamanan cyber bahwa teman-teman benar-benar harus berhati-hati terkait kejahatan-kejahatan digital. Kemudian selanjutnya adalah penguatan sistem, jadi mengimplementasikan standar sistem internasional. Jadi kalau sistem standar itu ada yang namanya ISO International Standard Operation yang harus dijalankan. Jadi sistem ini juga bisa diaudit secara berkala dan mengikuti standar-standar internasional sehingga ketika kita bicara cyber security itu standarnya sama dan benar-benar bisa menjaga keamanan dengan dari segi infrastruktur, SDM di perusahaan tersebut dan lain sebagainya sudah mengerti bahwa sistem itu berjalan kalau semua orang yang ada di perusahaan tersebut bisa menjalankan dengan baik. Kalau sistemnya sudah bagus, tapi SDM-nya masih gaptek, nggak mengerti, dan tidak tersosialisasi dengan baik terkait kejahatan cyber, ya tetap aja bisa dijebol keamanan tersebut gitu ya. Kemudian respon insiden ya pembentukan tim respon cepat, simulasi serangan cyber. Jadi misalnya ada kejahatan-kejahatan cyber yang terjadi, itu bisa ada tim yang benar-benar bisa langsung merespon dengan cepat sehingga kebocorannya tidak langsung menyebar. Kemudian ketahanan digital ya membangun ekosistem digital yang tangguh menjadi pemimpin keamanan cyber ASEAN. Seperti itu. Oke, rekan-rekan, ini materi terakhir kita. Jadi, semoga bisa dipahami bersama dari beberapa materi yang saya sampaikan dari pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan hari ini. Semoga bisa memberikan insight bagaimana peranan cybersecurity ini sangat penting sekali di era digital saat ini. Kita semua bisnis, semua perusahaan, semua government sangat membutuhkan keamanan digital karena kejahatan itu nggak hanya kejahatan fisik, tapi juga kejahatan digital. Artinya kejahatan cyber juga banyak terjadi. Orang-orang mencari keuntungan dari melakukan kejahatan-kejahatan digital. Dan selanjutnya, rekan-rekan semua, saya akan memberikan soal untuk materi manajemen ini ya, cyber security management hari ini. Nanti teman-teman bisa saya share materinya. Materi hari ini, materi 15 dan soal UAS saya akan bagikan setelah ini. Jadi soal UASnya ada tiga saja. Ada tiga. Yang pertama itu sebentar ya. Oke, oke. Nah untuk yang pertama soal UASnya itu adalah teman-teman membuat resume perkuliahan dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 mengenai poin-poin penting perkuliahan mata kuliah cyber yang saya ajarkan. Materi PDF biasanya setiap minggu setelah mengajar saya share ke WA grup kelas. Teman-teman bisa dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 bisa diresum, dirangkum poin-poin apa aja yang penting.
dijelaskan dalam bentuk PowerPoint dan dijelaskan dalam bentuk video di YouTube. Ya, jadi misalnya dari 8 pertemuan ini teman-teman merangkup ada 15 atau 20 PPT PowerPoint, silakan di resume yang rapi, dijelaskan, kemudian dijelaskan dalam bentuk seperti biasa video di YouTube. Kemudian yang kedua, buat short video 60 detik boleh, 30 detik boleh di Instagram. Mengapa teman-teman penting mempelajari mata kuliah cybersecurity? Kemudian jangan lupa di follow akun Instagram saya @purnomobambang. Kemudian pada saat posting jangan lupa di invite SK Laborator ya, invite akun saya SK Laborator. Jadi postingan teman-teman itu juga muncul di postingan Instagram saya gitu ya. Jangan lupa juga linknya diupload di link tugas Google Sheet biasa ya. Kemudian yang ketiga, ini teman-teman menjelaskan beberapa pertanyaan yang saya akan berikan dalam bentuk Word, dijelaskan dalam Microsoft Word, kemudian di save as PDF, kemudian PDF-nya di-upload di web akademia.edu. Nah, setelah di-upload, nanti tugasnya teman-teman upload di Google Sheet. Nah, semua tiga tugas ini deadline-nya hari Sabtu, masih ada sekitar 6 hari, 14 Juni 2025 pukul 12 siang ya. Nah, pertanyaannya ini ada beberapa. Ya, yang pertama identifikasi dan klasifikasi insiden keamanan digital dominan di Indonesia. Ini ada dua soal. Analisis akan masalah krisis keamanan digital, dampak krisis keamanan digital terhadap berbagai cyber, kemudian upaya penanganan dan mitigasi yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi kebijakan dan strategi ke depannya. Jadi teman-teman silakan cari literasi informasi, dijelaskan dalam bentuk Microsoft Word, jawabannya kemudian diupload. Nah, ini contohnya pada saat membuat tugasnya teman-teman silakan dibuka. Bentar ya. Oke, ini saya coba jelaskan. Oke, nah ini untuk web akademianya. Nah, ini webakademia.edu. Jadi misalnya teman-teman sudah membuat tugas, nanti tinggal diupload aja di sini. Diupload. Nanti ya kalau yang belum punya akun tinggal login aja, sign up gratis registernya. Kemudian tinggal diupload aja tugasnya di sini choose file. Jadi tugas PDF-nya misalnya namanya tugas pengganti UAS mata kuliah Cybersecurity Management FEB Unja gitu ya. Nah, PDF-nya tinggal diupload. Nah, setelah diupload contohnya nanti seperti ini ya. Contohnya nanti seperti ini. Ya udah nanti teman-teman tinggal copy linknya tinggal diupload. Nah, ini contohnya. Nah, ini teman-teman silakan nanti bisa buat. Nah, ini ya. Nanti tugas link web akademinya misalnya udah selesai ya tinggal diupload di sini. Ya, teman-teman bisa cari referensinya dari ChatGPT, dari Google ya, dari Gemini AI, dari DeepSeek, banyak ya bisa bisa cari sambil teman-teman pelajari dan baca. Nah, ini jangan lupa pada saat posting Instagram itu kalau teman-teman dalam posisi privat itu saya nggak bisa ngelihat. Jadi teman-teman untuk di public ya statusnya, terus jadi saya bisa ngelihat postingan videonya dan post as kolaborator dengan mention saya Purnomo Bambang. Kemudian ini untuk tugas resum pertemuan 9 sampai pertemuan 15 hari ini seperti itu. Ya, saya pikir cukup untuk hari ini biar teman-teman bisa langsung buat tugasnya karena cukup banyak ini tugasnya harus dilakoni, harus diselesaikan. Kalau mau sudah selesai malam ini atau besok mau langsung disubmit silakan dibuat ya karena teman-teman juga mau ujian di materi ini ya, mata kuliah yang lain. Oke, untuk materi UAS sudah jelas, ada yang mau ditanyakan sebelum saya absen, teman-teman semua? Untuk video realnya apakah harus menampakkan wajah, Pak? Iya, biasanya seperti itu. Ini contohnya ya. Ini contohnya mahasiswa mahasiswa sebelah yang materinya nah, misalnya ini manajemen hubungan pelanggan. Nah, misalnya ya, ini
Ini. Kenalkan, saya Marcelina Novianti dengan NIM C1B023028 sebagai salah satu mahasiswi Fakultas Ekonomi. Dah gitu ya. Kalau misalnya jelasin tapi nggak ada mukanya ya, ini ya saya nggak bisa ngelihat. Tapi kalau bisa terlihat ya lebih baik ya. Jadi mohon di mukanya terlihat seperti penjelasan di tugas di YouTube untuk tugas mingguan seperti itu. Oke, ada yang lain mau ditanya sebelum saya absen? Oke, kalau nggak ada saya langsung izin absen untuk hari ini. Oke, yang pertama Alessandro Moreno Tidito hadir. Apa ya? Siti Syarah Hadir, Pak. hadir. Oke. Gisya Mutiara. Hadir, Pak. Oke. Hawa. Hadir, Pak. Hawa Rasya Infanka ini kayaknya jarang buat tugas ya. Oh iya, Hawa. 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 Hawa kenapa kok jarang buat tugas Hawa? Nanti yang jarang buat tugas ini kemungkinan besar yang ngulang ya, sayang banget waktunya. Next harus rajin buat tugas setiap perkuliahan. Nisha Ardiani, Nisa hadir, Pak. oke. Kemudian Rahma Anissa, Rahma hadir, Pak. Nyimas, Hadir, Pak. Fahri, Hadir, Pak. Abian, Hadir, Pak. Dava, Hadir, Pak. Dimas, Dimas ada, Hadir, Pak. Dimas, hadir, Pak. Raziel, Piu, Hadir, Pak. Afni. Hadir. Afni aktif di organisasi apa di kampus? Eh, nggak ada sih, Pak. Paling cuma hima doang sih, Pak. Oke ya bagus ya. Kalau bisa ditingkatkan terus ya komunikasinya bagus nih. Komunikasinya bagus. Kemudian Ahmad Fajri ada, Hadir, Pak. Aziba, Hadir, Pak. Haikal, Haikal ada. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Arifin Ilham, Hadir, Pak. Bazel Alzaki, Hadir, Pak. Rizky, Patriot, Hadir, Pak. Muhammad Hadir, Pak. Fatur, Hadir, Pak. Betul. Christian Simanulang, apa ya? Fahri Arkan, Hadir, Pak. Indah, Indah ada. Apa? Anjas, Anjas, Profit, Simbolon, apa? Deandro, Daniel, Diandro, hadir, Pak. terima kasih Eko, Eko Alfa, Eko, hadir, Pak. oke. Kemudian Dea Novitasari, Dea Alfa, Muhammad Cahyo, apa? Muhammad Fernandi, Hadir, Pak. terima kasih Solihin, Hadir, Pak. kemudian Rifkia Farhan, Hadir, Pak. kemudian Murni, Hadir, Pak. Marshanda, Hadir, Pak. Marimbi, Marimbi, apa ya? Marimbi, apa? Della Puspita, Dela hadir, Pak. oke. Ada yang belum saya panggil? Hadir, Pak. Siapa? Marimbi. Oke. Marimbi ini adiknya Arimbi enggak yang di Prodi Digital juga? Bukan ya? Yang orang Morobungo. Oke, baik. Saya pikir cukup untuk hari ini. Terima kasih semuanya untuk 8 pertemuan. Semoga beberapa poin penting yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Saya mohon maaf memberikan tugas setiap minggu ya. Tugasnya banyak dan mungkin teman-teman
pasti ngeluh, tapi harapannya dengan kalau terbiasa deadline, teman-teman terbiasa untuk menggunakan editing, apalagi kalau jurusan digital kok nggak bisa ngedit, kemudian nggak ngerti menggunakan internet, nggak bisa jadi konten kreator kan sayang. Silakan dioptimalkan terus kemampuan yang ada, poin-poin penting yang saya ajarkan. Kondisi saat ini setelah lulus, bersaingnya juga sangat ketat, pengangguran sangat tinggi. Silakan teman-teman tingkatkan skillnya, bisa bersaing, bahkan bisa kerja di luar negeri dan bisa membanggakan kedua orang tua. Silakan dioptimalkan kemampuannya mumpung masih muda ya. Saya pikir cukup. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Materinya nanti saya akan share setelah ini di WA Group. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima Waalaikumsalam. kasih. Makasih, Pak. Ya, Terima mari. kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih.